Selamat malam pemirsa Silampari TV. Kembali lagi investigasi malam ini. Kali ini akan mengangkat kasus yang tengah ramai di masyarakat, yakni kasus sodomi yang menimpa seorang remaja asal desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Bagaimana kronologi kejadian sodomi ini, serta apa tanggapan kasus ini menurut pandangan Islam? Saksikan investigasi malam ini. Investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa. Pemirsa Silampari TV, kali ini tim investigasi mengangkat kasus penyimpangan dan pencabulan seksual atau sodomi terhadap seorang pelajar. AA berusia belasan tahun, warga desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Sedangkan pelakunya Y berusia 40 tahun. Menurut seorang Ustadz Raji Ibnu Latif yang mengatakan, dalam Islam perbuatan sodomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan menyimpang, dan dosanya melebihi zina. Sodomi jelas dilarang lah, berdosa. Sodomi itu sama perilaku seks menyimpang, dalam Islam dilarang. Sodomi itu kan laki-laki dengan laki-laki itu kan, nah itu sesuatu yang dilarang, sangat dilarang. Itu bahkan dosanya lebih besar daripada zina. Kalau kita lihat sejarah itu, misalnya ada kaum Sodom, itu kaumnya Nabi Lut itu yang di Allah hancurkan, Allah tenggelamkan di dalam bumi itu gara-gara mereka hobi sodom. Nah, itu penyakit yang perlu diperbaiki, yang perlu disehatkan. Itu perilaku seks menyimpang. Kronologi kejadian terjadi pada Jumat 22 April 2022, sekitar pukul 1 siang. Pelaku meminta korban untuk menemani tersangka membeli paket data. Namun saat di perjalanan, korban dibawa oleh pelaku ke dalam hutan. Dan sesampainya di dalam hutan, korban diancam untuk membuka celana. Dan tersangka pun melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban. Kemudian pada Selasa 17 Mei 2022, pukul 2 siang, Kapolsek Muara Kelingi mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan tersangka Y yang merupakan pelaku atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan LP-B strip 06-5-Sumsel-Mura-SEK MA Kelingi tanggal 17 Mei 2022. Kemudian Kapolsek Muara Kelingi serta tim Landak Satreskrim Polres Musirawas sekitar jam 8 malam, tak sampai 1x24 jam, berhasil menangkap pelaku Yanto di desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di pinggir jalan lintas Sekayu Lubuk Linggau di desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, yang rencananya tersangka akan melarikan diri. Dari hasil penangkapan tersebut, didapati barang bukti satu buah handphone Android berisikan rekaman video pelaku menyodomi korban. Dan saat ini pelaku diamankan di Mapolres Musirawas. Dan kasus ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Musirawas. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku adalah pelaku yang baru keluar dari lapas di Curup atas kasus yang sama. Tega menyodomi korban sebanyak 10 kali. Pada bulan Mei ini pelaku kesal dengan korban karena korban sudah ditebuskan HP miliknya dan korban sudah dikasih uang oleh pelaku. Dengan perjanjian korban mau diajak untuk disodomi kembali. Namun saat pelaku menghubungi korban melalui HP, korban tidak bisa dihubungi melalui HP. Atas kejadian tersebut, pelaku mengancam korban akan mengirim video sodomi ke teman korban
dan korban pun melapor kepada orang tuanya dan langsung melaporkan pelaku kepada Polsek Muara Klingi. Melalui Kasat Reskrim Polres Musirawas, AKP Dedi Rahmat Hidayat menegaskan, pelaku dijerat dengan pasal di bawah umur dengan hukuman ancaman 15 tahun penjara. Pelaku sendiri dijerat pasal pencabulan anak di bawah umur dengan hukuman ancaman 15 tahun penjara. Dan dari keterangan pelaku bahwa pelaku baru saja menjalani hukuman di Lapas Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Curug, Provinsi Bengkulu, dalam kasus yang sama, yaitu pencabulan anak di bawah umur dan menjalani hukuman selama 10 tahun. Setelah selesai menjalani, pelaku pindah dari Kabupaten Rejang Lebong, Curug, pindah ke Desa Mambang, Kecamatan Muara Klingi, Kabupaten Musirawas. Dan pelaku mengulangi perbuatannya kembali terhadap korban inisial A. Sampai saat ini pelaku kita amankan di Polres Musirawas. Pemirsa, demikian tayangan investigasi malam ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya. Investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa.